Oke, kita mulai ya. Bismillah. Jadi kelas mendalami psikologi itu kelas eh, yang disengaja dibuat supaya kita bisa memahami hal-hal detail dan teknis tentang ilmu psikologi yang itu tuh istilah-istilah itu tuh sebetulnya sering dipakai di tempat-tempat yang lebih kompleks ya, di situasi-situasi atau fenomena-fenomena yang lebih kompleks. Yang ini tuh hal-hal yang sifatnya dasar fundamental gitu ya. Maksudnya dasar fundamental tuh apa? Jadi kalau fundamental tuh kayak fondasinya. Jadi kalau di matematika tuh fondasi dasarnya adalah operasi hitung. Jadi kalau di matematika biasanya orang itu kan mesti bisa operasi hitung dulu. Bisa menambah, mengurangi, membagi, lalu mengkalikan ya, multiply, baru kemudian bisa ngerti konsep yang lain. Kalau di statistik misalkan ya, kita mesti ngerti dulu, karena operasi hitung di matematika tuh akan terus digunakan. Jadi menghitung apapun ya pasti pakai operasi hitung di matematika gitu. Kalau di ilmu statistik misalkan, kita mesti tahu dulu perhitungan varians. Karena semua hitungan selanjutnya itu pasti pakai varians gitu ya. Misalnya apa lagi ya, di ilmu yang lain mungkin mesti apa? Ada harus tahu soal karbon gitu ya dan macam-macam ya. Nah, di ilmu psikologi itu kira-kira ada 13 hal yang nanti tiap bulannya rutin akan saya sharingkan. Jadi hal-hal ini itu akan kita temui dalam fenomena-fenomena atau peristiwa atau kejadian yang lebih kompleks. Nah, ini yang ini penjelasan simpelnya atau mekanisme simpelnya dari hal-hal yang kompleks nantinya. Nanti saya juga akan share hal-hal yang kompleksnya, tapi saya mau jelasin ini itu ternyata dasarnya loh di ilmu psikologi. Nah, hal ini tuh mudah-mudahan nanti ngebantu teman-teman semua yang hadir di sini untuk bisa melihat lagi dunia di sekitar kita tuh seperti apa. Gitu. Oh, ternyata alamiahnya dunia kita tuh seperti ini, seperti itu, gitu. Kita mulai ya, izin share screen. Namanya itu lumayan dahsyat ya, dulu pas pertama kali belajar juga, ini kenalnya juga lumayan berat nih namanya. Namanya fundamental attribution error ya. Fundamental attribution error. Nanti akan dijelasin satu-satu. Apanya yang fundamental dan errornya itu sebelah mana dalam melakukan proses yang namanya attribution atau atribusi ya. Kalau orang-orang psikologi pada umumnya udah pada kenal ya sebetulnya atribusi apa. Enggak juga sih sebetulnya ya, orang psikologi pun ternyata pas disurvei kebanyakan nggak pada hafal. Padahal ini mekanisme yang alamiah yang sebetulnya kita harusnya tahu gitu ya, attribution itu apa. Nah, di kelas ini selama sekitar 1,5 jam ke depan ya, kita akan bahas beberapa hal ini. Setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6 sih, sama dampaknya ya. Yang pertama nanti saya akan ngomongin soal semua hal ini itu berawal dari menjelaskan, explaining. Terus nanti saya akan bahas soal disposisional sama situasional ya. Mungkin yang udah ikut kelas siapakah aku pasti tahu ini. Tapi ini penting, harus diulangi sampai khatam ya. Bahwa di psikologi itu ada dua pertentangan ini, dan ini jadi jangkar kita nanti dalam berpikir dan menganalisa ya. Disposisional dan situasional. Lalu nanti saya akan bahas soal perceptual salience. Apa itu perceptual salience? Hal-hal yang menonjol yang membuat dia itu masuk dalam persepsi kita. Begitu. Kelas karyawan. Nanti kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan boleh ya di chat gitu, atau nanti raise hand. Barangkali jangan sampai slide-nya lewat, tapi boleh di tengah-tengah untuk motong juga biar ini ya, biar paripurna gitu menyeluruh si memahaminya. Lalu nanti kita bahas attribution-nya, baru bahas soal fundamental attribution error-nya ya. Jadi kalau fundamental attribution error tuh mulai diteliti sama orang tokoh yang namanya Lee Ross ya. Orangnya namanya Lee Ross. Lee Ross ini datang atau diundang ke sebuah pesta. Pas di pesta itu, kemudian dia bareng sama temennya di pesta itu. Pas di pesta itu, datang orang lain yang masuk. Nah, kebetulan Lee Ross kenal sama orang itu. Jadi Lee Ross datang ke pesta sama si A. Kemudian
di pesta itu mereka si Liros sama si A ini ketemu orang namanya B. Nah, si Liros ini mengenalkan si B ke A. Ya kayak biasa ya, mengenalkan gitu. Hey B, ini kenalin teman aku A gitu. Terus A bilang halo B, tapi B-nya malah jutek gitu. Nah, respon B yang jutek dan tidak ramah terhadap A ini kemudian dipersepsi oleh si A sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Terus si A bilang ke si Liros, "Hai Li, teman kamu si B itu orangnya nggak asik ya, jutek." Gitu. Nggak asik ya, jutek. Jadi seolah-olah yang nggak asik itu adalah orangnya. Padahal bisa jadi si B itu datang ke pesta setelah mengalami kejadian yang buruk. Bisa jadi ya, kan kita nggak tahu. Bisa jadi yang membuat si B jutek ini ketika dikenalkan sama A adalah barangkali ketika perjalanan ke pesta dia kena macet yang parah. Bukan cuma kena macet, barangkali mobilnya kesenggol. Bukan cuma mobilnya kesenggol, barangkali dia menemukan kabar buruk tentang sesuatu. Misalnya kecelakaan orang yang dicintai atau sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan. Yang membuat apa? Yang membuat si B ini ketika dikenalkan sama si Liros jadi jutek. Tapi kesimpulan yang diambil oleh si A yang dikenalkan kepada si B ini jadi jelek. Jadi seolah-olah B itu orangnya jutek ya. Seolah-olah orangnya, bukan karena situasinya. Nah, dari situlah muncul Liros tuh penasaran. Ini fenomenanya namanya apa ya? Fenomena di mana orang itu cepat-cepat ngambil kesimpulan atas sesuatu yang padahal mestinya dia cek lagi. Barangkali juteknya itu bukan karena dia orangnya jutek. Kan bisa jadi juteknya ini, judesnya ini karena orang ini itu yang memang lagi mengalami hari yang nggak baik. Lagi dalam bad day lah istilahnya gitu. Apa ya fenomenanya? Nah, sejak saat itulah mulai populer yang disebut dengan ini nih, fundamental attribution error. Nah, semua itu sebetulnya berawal dari mana? Berawal dari yang pertama ini nih, menjelaskan ya. Jadi ternyata kebutuhan dasar manusia itu adalah menjelaskan. Kita butuh untuk bisa menjelaskan. Karena kita butuh untuk menjelaskan apapun itu, maka kita butuh penjelasan, ya. Gara-gara kita butuh untuk menjelaskan, maka kita juga seringkali butuh penjelasan. Karena kita perlu penjelasan, kita menuntut atau meminta kejelasan, ya. Nah, ini basic banget. Jadi kalau secara psikologis, kan kalau secara biologis mungkin kebutuhan dasar kita makan, minum ya untuk survive ya. Dan berkembang biak. Jadi bagian untuk kita survive, itu kebutuhan dasar secara biologis. Tapi kalau psikologis katanya adalah explaining, menjelaskan. Manusia itu dikasih sebuah keterampilan, yang keterampilan ini jadi menuntut kebutuhan untuk dikasih makan. Apa itu? Menjelaskan. Kita butuh menjelaskan. Ini hari ini kenapa sih panas? Kita butuh untuk menjelaskan siapa sebetulnya aku. Kita butuh menjelaskan apa-apa yang terjadi pada diri kita. Nah, butuh penjelasan. Ya. Jadi kebutuhan dasar kita adalah menjelaskan. Karena kita butuh untuk menjelaskan, kita perlu penjelasan. Jadinya makanya seneng kita itu nyari-nyari tahu tentang sesuatu, gitu ya. Kita seneng dapat informasi tentang sesuatu. Makanya sebetulnya akun-akun sosial media yang kemudian isinya adalah info-info itu menyenangkan hati. Kenapa? Dia ngasih penjelasan gitu. Dan yang terakhir yang dituntut adalah kejelasan ya. Gitu. Jadi bukan cuman wanita yang butuh kejelasan. Enggak, semua manusia butuh kejelasan. Karena dia jadi bagian dasar diri kita. Gitu ya, Kak. Misalnya apa ya yang simpel itu? Kenapa sih? Kok begini? Kenapa ya? Kok begitu? Gitu. Jadi objeknya itu bukan cuman orang, tapi bisa juga kejadian alam, bisa juga kok ada ya handphone yang bisa begini? Oh, kok ada juga ya yang bisa begitu misalkan.
semua penjelasan, semua hal, objeknya baik itu manusia ataupun apapun, ternyata kita butuh ini, butuh menjelaskan. Ya, nah kalau di teori-teori psikologi, kebutuhan ini tuh namanya disebutnya istilah ilmiahnya, kalau dalam istilah ilmiah yang bisa kita teliti, namanya making sense the world. Ya, making sense the world, membuat dunia menjadi masuk akal, gitu ya. Kita butuh penjelasan. Misalkan tiba-tiba ada istilah namanya metaverse. Apa sih metaverse? Kita butuh menjelaskan. Kamu kayaknya sepertinya butuh self healing. Hah? Apaan tuh self healing gitu? Kayaknya kamu terindikasi bipolar. Apa itu? Jadi istilah-istilah baru membuat kita membutuhkan penjelasan. Dan dari situ butuh kejelasannya. Nah ini nih. Making sense the world ini adalah apa? Kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kita butuh untuk menjelaskan. Kita perlu mendapatkan penjelasan atau mampu untuk melahirkan, menelurkan penjelasan. Dan akhirnya kemudian karena sering kali kita butuh untuk menjelaskan, kita menuntut adanya kejelasan. Ya. Kata Rafif nih, kenapa orang mau beli NFT Ghazali? Kan ya gitu. Kan nggak ngerti lah ya, kita butuh memahami kok bisa ya, kok masuk akal gitu ya, gitu, kenapa gitu ya, heran gitu. Makanya yang paling banyak heran itu terutama kalau ada generational gap ya, beda generasi. Misalkan orang tua belum bisa paham kenapa pilihan anaknya begini, anak pun seringkali nggak bisa paham kenapa orang tua tuh suka nuntut anaknya untuk jadi PNS misalkan ya, untuk cepet-cepet nikah gitu ya. Suami kadang-kadang nggak paham kenapa sih istri berperilaku gini, istri sering kali nggak paham juga kenapa sih suami berperilaku seperti itu gitu ya. Semuanya dalam rangka ini nih, butuh penjelasan dan menuntut akhirnya adanya apa? Menuntut adanya kejelasan. Nah, dorongan dasar ini membuat orang kepo gitu. Keponya tuh nggak habis-habis karena butuh untuk menjelaskan dan penjelasan. Nah, termasuk juga kenapa kolom komentar tuh seringkali diisi oleh orang-orang yang iseng. Karena seneng ngasih penjelasan, walaupun itu tuh nggak masuk akal dan nggak nyambung, nggak relevan, gitu ya. Komentar-komentar nyinyir dan macam-macam itu karena tuntutan. Salah satunya itu ya, kebutuhan yang tinggi untuk bisa menjelaskan. Mudah-mudahan di slide ini jelas ya dan paham ya bahwa dasarnya adalah adanya kemudian kebutuhan untuk bisa menjelaskan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di sekitar kita. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Kalaupun belum, boleh ditanyakan di kolom komentar atau kalau mau ada yang raise hand, boleh ya. Begitu. Ada? Sampai sini? Oh, yang di Aceh baru masuk Isya ya. Ya, selamat menunaikan ibadah waktu Isya. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini soal menjelaskan, penjelasan dan juga kejelasan ya? Mudah-mudahan aman ya. Kalau aman boleh minta reaction-nya dong. Reaction love-nya. Ada nggak ya aku reaction love? Oke. Ada yang mau nanya? Silakan Rafif. Boleh? Mau open mic? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait artinya kan kalau saya nangkapnya berarti ini ada ya setiap manusia itu punya reasoning ya gitu ya apa untuk bisa ya memahami ataupun butuh penjelasan tadi yang Akang terangkan. Tapi mungkin pertanyaannya seberapa jauh sih kita tuh harus misalnya menjelaskan sesuatu kemudian oh ya udah penjelasannya berhenti di sini gitu. Kan kadang-kadang orang ada yang selalu jelasin terus ya gitu ya. Maksudnya sampai kadang-kadang jadinya nggak beres lah. Contoh kayak misalnya kenapa pilih nyinggung negara. Kenapa pilih baju itu misalkan? Kenapa pilih gubernur A, gubernur B gitu kan? Iya. Kan menjadi sebuah ya nggak beres lah gitu ya. Artinya nggak beres. Tapi di sisi lain ada yang mendapat ya kita tuh harus menjelaskan karena gini dan sebagainya. Nah itu gimana tuh Kang? Kira-kira fenomena gitu? Jadi
Sejauh apa orang butuh untuk menjelaskan? Jawabannya kepuasan dirinya. Jadi making sense itu jadi gini, output dari making sense the word atau menjelaskan itu outputnya adalah sampai ada common sense, ya masuk ke akal dia. Common sense ya, istilah ilmiahnya common sense atau kita tulis saja masuk akal, sampai masuk ke akal dia, gitu. Jadi ujungnya itu sampai masuk akal. Jadi kalau tetap sesuatu nggak masuk akal, ya memang kita nggak masuk aja sama penjelasan yang orang sampaikan, gitu. Makanya jadi nuntut, kenapa sih? Nah makanya buat orang-orang yang kemudian hal itu cukup dijelaskan, ketemu sama orang-orang yang gua mah masih nggak ngerti sih, kenapa kamu kalau makan bubur itu senangnya diaduk, gitu. Padahal udah aja biarin apa adanya, kan tinggal disuap, gitu. Nah penjelasan-penjelasan itu kan jadi nggak masuk akal. Nah, buat dia. Tapi buat orang lain bisa jadi cukup, gitu. Nah, tapi yang menarik gini, dan ini pertanyaannya bagus banget ya. Kemudian menjelaskan ini jadi keterampilan paling basic dan sederhana dari berpikir. Jadi orang itu keterampilan berpikir paling dasar itu adalah kemampuan menjelaskan, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman semua di ruangan Zoom ini masih kesulitan dalam menjelaskan sesuatu, terbata-bata, gregetan, dan orang tidak memahami, kan di kepala kita mungkin udah make sense, di kepala kita udah masuk akal, tapi kemudian kita kesulitan untuk bisa menjelaskan ke orang lain, artinya ada yang salah dalam pikiran kita, gitu ya. Ini ada link-link yang nggak cocok di kepala kita, sehingga bagi kita ini udah masuk akal ya, udah make sense ya, udah masuk ke common sense, tapi ke orang lain enggak. Nah, ini keterampilan paling basic banget adalah menjelaskan, gitu ya. Nah, sampai sejauh mana? Jawabannya sampai itu masuk akal. Oh iya ya masuk akal. Nah, terlepas nanti dia orang-orang yang dikasih informasi ini setuju apa enggak, mau apa enggak, seenggaknya sampai masuk di akal aja udah cukup, gitu. Itu namanya menjelaskan. Mudah-mudahan cukup menjelaskan, Rafif. Ya, kebayang ya. Mantap, nuhun Kang. Mantap, siap ya. Nah, jadi kalau keterampilan berpikir simpel. Jadi kalau kita mau ngecek seberapa cerdas orang dari keterampilan dia menjelaskan, gitu ya. Yuk coba jelaskan tentang diri Anda, kan gitu ya. Makanya kenapa pertanyaan wawancara di HR ya, human capital, di talent acquisition, people development itu suka nanya kayak gitu. Coba jelaskan atau deskripsikan tentang Anda. Tentang diri sendiri aja masih istilah Sundanya mah balelol ya, masih terbata-bata. Apalagi tentang hal-hal yang rumit dan kompleks. Makanya kemampuan menjelaskan penting. Nanti setelah kemampuan menjelaskan ada kemampuan lain lagi. Ya, naik levelnya. Ada misalkan keterampilan buat membandingkan, mengkategorisasikan dulu, membandingkan, melakukan analisa, sintesa, problem solving, decision making, itu panjang. Sebelum nyampe ke sana, ternyata yang paling simpel adalah menjelaskan. Nah, makanya ini disebut dengan kebutuhan dasar. Yang kebutuhan dasar ini outputnya akan melahirkan keterampilan dasar, yaitu menjelaskan. Gitu. Sampai sini asik ya, jelas ya, clear ya, gitu. Atau ada yang mau disampaikan? Ini masih di satu nih, masih di slide awal. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Istilahnya simpel, sederhana, tapi kalau kita dalami, atau di sharing secara mendalam gini, sebetulnya asik ya, membuat kita jadi, oh, begini ya mekanisme otak manusia itu, gitu, butuh untuk menjelaskan ya. Kenapa suka, kenapa tidak suka dari menjelaskan, gitu. Oh, istilah-istilahnya seperti ini. Sampai sejauh ini ada yang mau berkomentar? Aman ya? Kita lanjut dulu berarti ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke bagian kedua nih. Kalau tadi kan ini udah ya, berawal dari menjelaskan, udah saya checklist. Kita masuk di disposisional dan situasional. Nah, manusia itu ternyata dalam menjelaskan, itu ternyata punya template. Gitu. Template-nya itu, pilihannya itu ada dua. Apakah penjelasannya itu penjelasannya disposisional atau penjelasan situasional? Maksudnya gimana ya disposisional atau situasional itu? Maksudnya gini,
Kalau disposisional itu penjelasannya gini, yang ini nih. Apakah hal tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya menetap dan melekat pada diri seseorang? Katakanlah kita mencoba untuk menilai Kang Rafif tadi ya. Apakah Rafif ini seseorang yang ganteng? Gitu ya. Maka kemudian kita cek nih, gantengnya ini apakah menetap dan melekat? Berarti kalau Kang Rafif misalkan di tempat yang terang, ganteng. Kang Rafif pindah di tempat yang terang, ganteng. Pindah ke tempat yang gelap, masih tetap ganteng nggak? Kalau ganteng, berarti gantengnya itu adalah hal yang bisa dijelaskan bahwa gantengnya Kang Rafif itu hal yang disposisional alias menetap. Gitu. Maka sama ketika kemudian tadi si A menilai si B, temannya si Liros tadi ya. Ketika si A menilai si B, pas dikenalkan kok si B gitu amat sih gesturnya. Kayaknya orangnya judes. Nah, penjelasan itu merupakan penjelasan yang disposisional. Dia mikir bahwa B ini selamanya akan judes. Bahwa sifat judesnya ini menetap. Gitu. Padahal bisa jadi situasional. Apa itu situasional? Ternyata hal tersebut tidak menetap. Judesnya itu kebetulan aja. Karena pada saat itu kena macet, ada berita buruk, dia baru dipecat, terus usahanya nggak lancar. Yang membuat kemudian B jadi judes ke A. Ternyata judesnya itu situasional. Nah ini mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Nah ini jadi jangkar utamanya. Ada disposisional, ada situasional. Ini akan ngaruh banget teman-teman semua ke kehidupan kita. Kenapa? Karena nanti ujungnya ada attribution error tuh ke sini nih. Orang itu ngejelasin sesuatu itu pengennya, nganggepnya, pengen dapat penjelasannya tuh yang begini nih, yang disposisional, yang menetap. Karena kalau situasional variabelnya kebanyakan. Ada karena A, ya kan tadi karena macet, karena kerjaan, karena cuaca, karena keuangan. Nggak mau nganalisis panjang-panjang. Kalau menetap, kalau yang disposisional yang menetap gampang. Itu tuh karena orangnya. Itu tuh karena memang sifat bendanya kayak gitu. Disposisional. Ya, jadi ternyata ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu, orang itu pilihannya dua. Ini apakah sesuatu yang menetap, ya, kayak Kang Rafif. Ini gantengnya menetap atau gantengnya situasional. Gantengnya cuma di Zoom doang. Gitu. Pas ketemu langsung kayaknya enggak deh. Berarti gantengnya nggak menetap. Gantengnya situasional. Situasi apa yang membuat Kang Rafif jadi ganteng? Ya Zoom, ada filter, ada virtual background. Kalau variabel itu nggak ada, berarti Kang Rafif biasa aja, nggak ganteng-ganteng amat. Itu variabel situasional. Kalau disposisional, nggak ada debat-debatan. Ya ganteng karena ganteng melekat. Gantengnya karena ganteng menetap. Ya, nah ini jadi jangkar orang dalam menjelaskan. Terutama nih ya, kenapa orang kepo, kenapa orang sangat tertarik dan punya minat yang tinggi ketika bergosip? Karena ini nih, orang butuh penjelasan dan menjelaskan perilaku orang lain, tapi pengennya dapat hal-hal yang disposisional. Tahu nggak Jeng? Tetangga baru kita tuh, gimana? Gitu. Kita pengen dapat info-info yang disposisional. Supaya kita bisa ngejudge orang itu. Supaya kita bisa memprediksi perilaku orang itu. Jarang ada yang mau menganalisa. Kemarin, pas cuaca lagi begini, dalam kondisi yang seperti ini, saya melihat dia begitu. Nggak kayak gitu. Tapi kan yang diceritain adalah, tahu nggak? Kayaknya orang ini gitu loh orangnya. Soalnya kemarin kayaknya begitu. Penjelasannya yang mana? Disposisional. Ya, yang mana? Yang menetap. Makanya kemarin buat teman-teman yang sempat ikut kelas siak kan ya, kita lagi menggali hal-hal yang disposisional tentang diri kita di kelas Siapakah Aku. Yang situasionalnya nanti diajarinnya di aku dan perasaanku sama aku dan pikiranku ya gitu. Tapi sebetulnya memang jangkar orang dalam menjelaskan sesuatu itu dua itu. Karena orangnya atau memang alamiahnya hal tersebut atau gara-gara situasinya, variabel-variabel yang
berlainan, berlawanan, dan banyak hal yang harus kita analisa. Tapi kan kepanjangan kalau menganalisa itu. Kurang lebih begitu. Sejauh ini sampai situ dulu, barangkali ada yang sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Ada yang mau reaction? Atau kalau sudah jelas, yang merasa cukup jelas boleh reaction love lagi? Reaction itu ada apa aja ya selain love ya? Ada jempol, Kang. Ada jempol, boleh Boleh jempol. nanya nggak, Kang? Boleh nanya Siap. nggak, Kang? Boleh. Oh, ada Kang Canon, gimana? Oh, Alhamdulillah. Kang, ini tuh berarti misalkan kalau orang yang sebutlah ada kan kalau buku Carol Dweck itu ada fixed mindset, itu berarti ngelihatnya cenderung disposisional ya, misalkan melihat apa-apa yang ada di sekitarnya, berarti gitu. fixed mindset, ya betul, nggak berubah, dia udah menetap, tetap. Betul. Kalau pakai filosofinya Carol Dweck, nah kalau Carol Dweck itu ngambilnya istilahnya bukan ini, tapi pakai teori namanya entity teori atau incremental gitu ya. Sesuatu itu ya betul sama betul. Apakah fix ya, disposisional atau situasional? Tapi sebetulnya kalau Carol Dweck itu nggak situasional sih. Yang menetapnya itu disposisionalnya tuh fix, benar-benar nggak bisa dirubah sama sekali, atau masih bisa lah ada kembang-kembangnya gitu. Disposisionalnya tuh. Jadi Judasnya ini bisa nggak ya dikembangin agak senyum dikit gitu, growth-nya tuh. Tapi nggak ngomong situasional. Kalau situasional itu memang di luar dirinya. Hal-hal yang di luar dirinya. Kalau Carol Dweck, fix sama growth itu semuanya tetap dalam balutan dirinya. Gitu Om. Kira-kira. Bagaimana? Aman ya? Sejauh ini? Oke. Yang lain? Nuhun Kang Canun pertanyaannya. Ada lagi? Jelaskah? Aman ya? Oke. Jadi kita udah masuk yang dua udah ya. Disposisional dan situasional udah. Kita masuk perceptual salience gitu. Oh, berarti Kang bisa ya kita kemudian mencoba menilai lebih jernih ketika sesuatu terjadi, ketika kita ketemu orang, kita sepertinya kemudian bisa ya untuk menganalisa misalkan ya mana yang disposisional, mana yang situasional. Kalau pertanyaannya apakah kita bisa menganalisa, jawabannya enggak ya. Situasi-situasi keseharian kita tidak akan sempat untuk kita menganalisa ya gitu. Hanya cukup bisa menjelaskan cepat-cepat. Maka menjelaskannya berdasarkan apa? Nah, kita masuk yang ketiga. Jadi kalau teman-teman mikir, oh berarti aku harus bijak dalam menilai sesuatu. Misalkan katakanlah kita pengen nge-hire pegawai, atau kita diminta untuk nge-hire seseorang untuk berkolaborasi sama kita. Kan kita jadi bertanya-tanya nih, tipe orangnya kayak gimana? Ah, itu kan disposisional. Tapi situasi saya lagi prihatin, dia mau nerima nggak? Itu situasional, gitu ya. Contohnya terkait jodoh aja ya, kan kita menginginkan orang yang sabar. Sabarnya tuh apa? Sabar yang menetap atau sabar terhadap kita? Kalau sabar di setiap situasi sabar, namanya sabar yang disposisional. Tapi kalau nyari orang yang sabar sama kita, ya berarti kan situasional. Tiap ada kita, dia sabar apa enggak? Situasinya itu apa? Situasinya ada kita. Kita itu jadi variabel di luar dirinya, gitu. Ya. Nah, makanya ketika ditanya kapan ya, apakah kita mampu untuk melakukan ini, menganalisa secara disposisional situasional, jawabannya enggak. Karena kejadian-kejadian itu begitu cepat masuk dalam diri kita, hanya sekelebat untuk kemudian kita kasih judgement. Makanya tiba-tiba kita menentukan pilihan, menilai orang, oh dia judes. Ih, aku seneng sama dia asik anaknya. Ini seru, ini enggak. Aduh, ini pusing. Ini ngomongin apa materinya? Itu kan sekelebat. Nggak betul-betul bisa kita analisa dengan lebih lanjut. Kecuali kita mau duduk tenang, diam, ya, menonton lagi rekaman video ini kan gitu ya. Saya pernah bikin riset kecil-kecilan, apakah peserta webinar ketika dikasih rekaman video benar-benar menonton lagi, ternyata nggak 100% ya, paling cuma 15% yang nonton lagi, gitu ya. Kan memang orang nggak betul-betul mau untuk memproses dengan deliberatif, nggak sempat, bukan nggak mau, nggak sempat untuk melakukan proses-proses yang deliberatif, yang pelan-pelan, yang menganalisa,
Makanya gimana? Makanya masuk ke bagian yang ini, teman-teman semua. Makanya apa yang kemudian dipersepsi oleh seseorang adalah hal-hal yang menonjol aja. Nah, gitu ya. Makanya sekali lagi ya, makanya yang dipersepsi, yang dimaknai oleh seseorang, ya perseptual namanya, adalah hal-hal yang menonjol aja. Ya, makanya istilah yang saya tulis ini, yang kita lihat, yang kita ingat, bukanlah realitas yang benar-benar tepat yang terjadi di sekitar kita. Ia ada dalam ingatan kita, ya. Ia ada dalam penglihatan kita karena dia menonjol, gitu. Karena dia salience, gitu ya. Saya selalu ngasih contoh kayak gini karena dulu saya pernah main band ya dan posisinya sebagai pemain gitar. Ketika saya nenggerin lagu bareng sama teman-teman saya yang satu grup band, lagunya utuh, di dalamnya kan semuanya utuh, ada drumnya, ada bassnya, ada gitarnya, ada keyboardnya, ada vokalnya, ada stringnya, ada brassnya ya, trompet-trompetan, ada biola-biolaan. Tetapi karena saya gitaris, maka setiap kali ngedengerin lagu, saya selalu menitik beratkan spotlight perhatian saya tuh pada cara lagu ini memainkan gitar. Kira-kira pakai pola-pola atau lik-lik gitar apa, kan gitu ya. Karena saya gitaris, gitu. Bagi seorang vokalis mungkin yang jadi penekanan adalah bagaimana pronunciation, artikulasi, liriknya apa yang dipakai gitu ya. Temponya apa? Vokalis. Jadi ternyata yang kita dengar, yang saya dengar as a gitaris, nah, sebagai seorang pemain gitar, ya adalah realitas bahwa gitarnya. Saya nggak tahu ternyata di pianonya itu ternyata dia naik setengah nada sebagai jembatan dalam koda di sebuah lagu. Saya nggak ngeh. Yang saya dengar ya mainnya flat karena saya bagian ritmik. Ternyata untuk pemanis lagu si pemain keyboard perlu melakukan pola yang lain. Kan saya nggak tahu. Oh ternyata ini yang disebut dengan perceptual salience. Kita nggak bisa memproses apa dengan cepat. Bukan dengan cepat. Kita nggak bisa memproses dengan jernih. Apakah sesuatu itu disposisional, memang dia benar gitu apa adanya, atau situasional, gara-gara perceptual salience. Nah itulah problematika ta'aruf ya teman-teman. Ini mohon maaf ini ya, karena saya lihat setengahnya mungkin belum menikah nih ya. Fenomena ta'aruf tuh gitu ya. Apakah calon saya ini baiknya itu disposisional, memang karena dia menetap baik, atau baiknya karena situasional, karena lagi ngedeketin aku aja. Gitu ya. Karena ada maunya situasional. Dan itu tuh nggak cukup bisa kita menjelaskan hal itu, karena tadi kita selalu dalam balutan perceptual salience. Yang menonjol buat kita tuh hal-hal yang memang kita pengen lihat, yang pengen kita dengar. Kalau dia nggak ngasih tahu apa yang kita pengen lihat dan kita pengen kita dengar, kita kecewa sama dia. Yang salah apakah dia? Ya barangkali yang salah juga ekspektasi kita. Gitu ya. Nah, persepsi itu kemudian adalah hal-hal atau upaya kita mengolah informasi menjadi sebuah makna. Jadi barangkali di materi webinar ini, saya paparkan slide-nya ada beberapa, topiknya juga ada beberapa kan, yang saya share tadi nih, ada 6. Tapi mungkin bagi teman-teman, ada satu penjelasan yang jelek banget, cocok banget. Dan itu menetap gitu ya. Kan beda. Gara-gara apa? Ya jawabannya gara-gara perceptual salience tadi. Hal itu kemudian menonjol, mendapatkan perhatian teman-teman, kemudian masuk ke dalam ingatan dan persepsi teman-teman. Karena itu dianggap menjelaskan diri teman-teman banget. Dianggap hal itu membawa kejelasan pada hal-hal yang ingin saya cari di webinar kali ini. Begitu kira-kira. Sampai sini seru ya? Ternyata manusia tuh kayak gini pikirannya. Gak bisa tiba-tiba kita ngajak manusia tuh untuk bisa logis selogis-logisnya, ibarat akademisi yang mempertimbangkan banyak-banyak informasi, ternyata nggak bisa. Bukan cuma nggak bisa, barangkali juga nggak mau, dan kalaupun mau, barangkali memang belum sempat, gitu. Jadinya dia tidak bisa betul-betul memilah mana penjelasan yang paling tepat, yang terbaik buat membuat realitasnya itu di sekitar dia tuh masuk akal, make sense, gitu.
Wah, apakah ini penjelasannya makin mendalam? Bisa dipahami? Coba reaction lagi ya. Atau ada yang mau bertanya? Boleh sekali. Ya. Oke. Aman ya? Oke. Iya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan. Wah, ada Mas Afik. Silakan Mas Afik, Mas Afisena. Terima kasih Kang Zen. Iya, ingin bertanya Kang. Eh, jadi semisal nih Kang, situasionalnya ini terhadap diri kita gitu. Jadi ya emang dia kayak gak suka aja gitu. Jadi sikapnya bakal terus-terusan seperti itu ke kita. Apakah bagi kita itu masih dapat dikatakan situasional apa itu disposisional? Ya emang karena dia nggak suka, ya udah nggak suka sama kita dan itu konsisten gitu. Apakah kita dapat mengatakan sikap itu sikap disposisionalnya dia, atau ya itu tetap untuk materi disposisional dan situasional ini adalah dari point of view pelaku, bukan dari orang lain. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Bisa gini, Mas Afik kenal sama orang namanya si C, misalkan C ya, C dan C ke Mas Afik nih ya. Dia dilihat atau dipersepsi oleh Mas Afik membenci, ya. Benci apa? Enggak tahu nih. Soalnya pada situasi satu dia menunjukkan rasa benci ke Mas Afik. Oke, coba dalam situasi 2 dia masih menunjukkan benci nggak? Iya, ternyata iya. Dalam situasi 3 dia juga masih menunjukkan benci. Jadi misalkan ini, Mas Afik baik, pecicilan, perhatian, dia nggak suka, benci, mencibir. Ternyata tegas, mencoba untuk adil, dan juga agak marah, mungkinnya menunjukkan power, dia nggak suka, juga benci. Oh, berarti bukan karena perilakunya, barangkali memang karena orangnya. Bencinya dia ke Mas Afik disposisional gitu loh kira-kira. Bencinya dia ke Mas Afik, boleh Mas Afik simpulkan menetap. Soalnya lu pas di situasi 1 lu tetap benci gua. Kecuali gini nih, pas di situasi 1 dia benci, pas di situasi 2 dan 3 dia aman. Oh, dia nggak suka perilaku pecicilan, gitu ya. Yang dia tidak suka apa? Situasi di mana saya pecicilan. Jadi dia bukan nggak suka sama saya, tapi dia nggak suka saya yang pecicilan. Dia sukanya saya yang tegas, dan saya yang misalkan nomor 3 apa ya, selain tegas, yang baik gitu ya, yang dermawan. Yang saya suka bercanda itu dia nggak suka. Gitu ya. Kalau itu berarti ketidaksukaannya situasional karena perilaku tertentu. Gitu. Kecuali Mas Afik konsisten selalu melakukan perilaku itu, ya jadinya tidak sukanya disposisional juga. Mudah-mudahan jelas nih ya. Jadi dari sudut mana nih kita lihatnya, si pelaku, peristiwa, ataupun perbuatannya. Ya enggak, tiga-tiganya aja kita analisa. Sayangnya kita nggak sempat menganalisa kayak gitu kayak tadi Mas Afik. Sempat nggak kita ngulik, oke aku ubah situasinya, dia tetap akan benci nggak? Kan kita nggak sempat nih melakukan eksperimen kayak gitu kan? Kita nggak sempat. Tapi kita untuk mendengar cerita orang lain mampu untuk melakukan analisa kayak gitu. Kurang lebih gitu jawabannya Mas Afik. Ada yang mau ikut nimbrung atau melanjutkan pertanyaan atau ingin mencoba menjelaskan? Aku mau nanya lagi nih mungkin. Bentar, nanya lagi. Kan ini nih tentang disposisional dan situasional ini ya Kang ya, yang biasanya jadi tricky sih menurut saya gitu ya, apalagi untuk mengenal diri, dan seringkali kan kita itu bias untuk bisa mengetahui apakah itu situasional atau disposisional. Nah itu kenapa sih Kang bisa kayak gitu? Maksudnya ada kalanya bahwa kita menganggap diri kita itu ya disposisionalnya kita gitu, tapi ternyata itu teh situasional gitu. Nah itu kenapa itu Kang? Ini makanya dijelasin di webinar ini itu teh.
Itu justru kegelisahan Liros tadi, betul. Sama kayak Raffi. Kan akhirnya kita nyadar ya, bahwa kita tuh ternyata nggak bisa betul-betul clear ngejelasin mana disposisional, mana situasional. Gara-gara ini tadi, yang hadir ke kita tuh yang menonjol doang. Dan yang menonjol membuat kita tidak sempat melakukan analisa. Gitu. Padahal ada satu proses yang sering kita lakukan. Ini nggak apa-apa ya sambil lanjut ya, Mas Rafif ya. Soalnya ini nyambung. Nyambung. Jadi gini, ada namanya attribution. Attribution ini, buat anak S1 psikologi mestinya udah wajib dan tahu ya apa itu definisi attribution, ya, atribusi. Sebuah proses di mana kita itu berusaha untuk menjelaskan atau mencari sebab atas perilaku atau hal tertentu. Kenapa ya aku begini? Kenapa ya aku begitu? Nah, aku begini dan begitunya itu kan outputnya apakah aku ini disposisional atau aku ini situasional. Bisa menjelaskan aku disposisional dan aku situasional itu membuat kita tuh terpuaskan kebutuhan akan menjelaskannya, gitu loh. Nah, proses ini ternyata teman-teman, proses ini tuh kita gagal terus. Gagal apa? Gagal untuk bisa jernih, betul kata Mas Rafif tadi. Susah untuk bisa jernih, ari kita teh ya, apakah kita itu ini tuh sesuatu yang disposisional atau yang situasional. Contohnya tadi, yang Mas Afik tadi. Dalam menjelaskan perilaku kita dan perilaku orang lain, ini tuh yang salah aku apa orang lain sih sebenarnya? Yang salah tuh si C yang membenci aku atau yang salah tuh perilaku aku yang membuat si C itu membenci aku. Kebayang nggak? Nah ini tuh kita harus aware, harus sadar bahwa kita barangkali akan error dalam mengambil kesimpulan, namanya atribusi tadi. Nah, makanya istilahnya namanya fundamental attribution error, gitu. Jadi ada kecenderungan manusia untuk senantiasa error dalam menilai diri kita ataupun orang lain, apakah dia atau kita disposisional atau situasional. Jadi pertanyaan Mas Afik itu memang tricky, betul. Yang dijelaskan oleh Mas Rafif emang tricky juga, sama-sama tricky ya. Nah, karenanya itu aku jelasin namanya fundamental attribution error. Ya, jadi kalau kita hubungkan, kira-kira hubungannya apa? Ada yang mau mencoba menghubungkan nggak? Dari materi yang sudah atau bingung? Jadi aku tuh mau ngasih tahu bahwa kita tuh punya error yang very very fundamental soal attribution. Apa coba? Ya ini. Menjelaskan persepsi yang subjektif dan atribusi. Inilah error kita. Dan itu tuh alamiah ternyata errornya tuh. Sama seperti keresahannya Mas Rafif. Orang itu akan kayak gitu terus. Akan mencoba menyimpulkan sesuatu, tapi ternyata kita nggak betul-betul bisa dengan clear menyimpulkan sesuatu hal itu. Gitu ya. Ada yang mau sharing nggak? Kira-kira apa yang ditangkap sejauh ini? Hubungannya apa antara menjelaskan ya perceptual salience tadi dengan atribusi? Ada yang mau mencoba merangkai? Oh, aku mau mencoba mengambil kesimpulan gitu. Ada? Silahkan. Enggak, Mas Afik boleh? Kira-kira gimana kesimpulannya? Ya, makasih kesempatannya Kang. Izin coba menjelaskan. Kalau dari pengalaman saya ya. Jadi ini kalian studi kasus deh. Saya cukup banyak yang tidak suka. Jadi ibaratnya banyak yang nggak suka sama Mas Afik ya. Nah, nggak sukanya ini misal karena apa? Disposisional apa situasional gitu? Dianggapnya itu tidak tidak mau mengalah lah dalam ini pengambilan keputusan, diskusi gitu. Jadi sudah ada persepsi nih. Wah, ini kalau Afik ngomong nih, ya udah ntar bakal panjang, bakal lama, kayak gitu-gitu kan. Jadi penjelasan yang akan saya berikan kepada orang lain, karena orang lain itu udah ada punya persepsi yang subjektif, akhirnya ya tadi penjelasan saya ya apa yang ingin saya maksudkan. Betul. Atau ingin saya sampaikan itu tidak bakal diinterpretasikan sama dengan apa yang saya maksud oleh orang lain. Betul. Ya tadi
kalau menurut saya sih atribusinya udah termasuk ke persepsi tadi juga sih. Yang mana ya saya dicap kayak gini ya orang lain juga bakal malas gitu kan kalau bersinggungan atau berinteraksi sama hal-hal yang menurut mereka ada pada saya melekat itu dan nggak enakin aja lah gitu. Itu sih yang saya tangkap mungkin ya sejauh ini. Makasih. Mohon koreksinya. Mantap, betul. Itu udah tepat ya. Yang lain mau sharing? Boleh? Silakan Kang Canon. Setelah Kang Canon nanti Teh Kak Yuni ya. Silakan Kang Canon. Kang Zen, ini Mas saya kayaknya jadi dapat pemaknaan. Memang ini tuh kalau ngelihat ini tuh jadi benar-benar ya yang namanya al-haqqu mir rabbikum. Itu tuh sesuatu banget ya. Kebenaran itu sungguh berasal dari Tuhanmu. Karena di satu sisi ini Kang, kalau kita melihat pendekatan yang dilakukan sama manusia aja ya, sebutlah sains. Sains itu kan membutuhkan sebuah metode yang pasti membutuhkan persepsi dari pengamat. Iya betul. Ya kan, tidak mungkin tidak ada pengamat gitu. Nah, jadi makanya yang namanya hasil-hasil penelitian itu sometimes bisa jadi diupdate, bisa jadi macam-macam gitu kan. Seperti misalkan kalau yang mungkin saya pernah dengar kalau dulu Malcolm Gladwell pernah bilang ada yang namanya 10.000 jam terbang deliberate practice gitu ya. Tapi waktu saya kemarin lagi baca buku Range ini kan, ini menarik banget ini. Buku Range ini justru semacam antitesa, tidak semua kasus itu sifatnya bisa deliberate practice gitu kan. Nah, kalau misalkan ngelihat ini nih Kang, sebetulnya Kang, kan kayaknya kalau ngelihat sosial zaman sekarang ini ada orang-orang yang saking terlalu mengedepankannya rasionalitas atau sains yang terlalu ekstrim gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya adalah sebetulnya kalau memang misalkan ternyata sains itu sendiri ada sisi celahnya karena ada kemungkinan ya Kang ya, kemungkinan yang diakibatkan dari fundamental attribution error ini gitu ya, maka sebetulnya personal experience ya misalkan, tapi personal experience misalkan ada seseorang yang dia melatih dirinya sampai sedemikian, berupaya melatih tingkat wisdomnya sampai ke titik tertentu gitu Kang. Nah itu kira-kira gimana kayak? Karena kira-kira gimana kayak tanggapan Akang tentang itu gitu? Soalnya ini kayaknya jadi terima kasih Kang. Betul. Jadi gini, kalau melatih wisdomnya, misalnya gini, tergantung juga cara dia menjelaskan wisdom itu apa nantinya. Termasuk tadi ya yang betul yang kata Kang Canon bilang 10.000 jam. Jadi kan ada asumsi bahwa kita itu pasti akan bisa ahli dalam sesuatu hal kalau kita mengulangnya selama 10.000 jam seumur hidup kita, kan gitu ya. 10.000 jam. Misal gini, kalau kita pengen ahli jadi public speaker, pengen jago ngomong, maka ya udah ngomong aja di depan umum selama 10.000 jam gitu. Nah, pertanyaannya gini, yang dimaksud ahli public speaking tuh apakah public speakingnya kemudian akan menjadi disposisional? Nah, gitu kan ya, harapannya kan gitu. Dengan ngomong 10.000 jam, maka ngomongnya aku itu jadi menetap disposisional. Karena harapannya gitu. Tapi nanti gini, apakah 10.000 jamnya itu dalam situasi yang sama? Jangan-jangan kalau ngomong gini, aku udah ngelatih 10.000 jam. Di mana? Di depan cermin. Maka aku akan ahli public speaking di depan cermin. Dan itu disposisional. Tapi kalau situasinya dirubah, gitu ya. Kalau situasinya dirubah, bukan di depan cermin, dirubah dikit aja lah, jadi di belakang cermin. Apakah akan masih public speakingnya bagus? Jadi situasional. Nah, jadi terlepas mau itu 10.000 atau cuma setengah jam, kita harus definisikan dulu. Nah, kalau kata ini tuh kayak gitu. Kita mesti cek dulu nih, yang kita kasih definisi dari perilaku, dari hal itu adalah sesuatu yang disposisional atau situasional. Dan ternyata kita nggak sempat untuk mendefinisikan itu dengan baik. Nah, contohnya juga wisdom, Kang Cano. Apa yang dimaksud dengan wisdomnya itu? Wisdom yang mana yang mau kita latih sampai puncak tertinggi? Wisdom yang disposisional atau wisdom yang situasional?
Hati-hati nanti dalam menganalisa wisdomnya itu. Jangan-jangan kita mikir kita wisdomnya disposisional, dikasih situasi yang beda, wow, gitu ya. Gitu. Kita pikir bahwa kita tuh wisdom di situasional, padahal ingat sudut pandang situasional. Kalau ternyata kita ganteng di situasi tertentu, bukan karena kita ganteng, ya memang situasinya yang membuat kita ganteng. Artinya kalau wisdomnya situasional, yang membuat kita wisdom adalah apanya? Situasinya. Berarti hal-hal di luar diri kita. Nah, orang teh error di situ. Makanya jadi orang sombong ya. Betul, al-haqqu min rabbikum itu benar banget. Pada akhirnya yang benar itu yang milik sesuatu yang gaib gitu ya. Dan ini kita harus pahami nih, orang tuh nanti akan bersikukuh sama apa yang ada dalam pikirannya. Seolah-olah hal itu benar, padahal kalau kita cek, dia bisa jadi punya yang namanya fundamental attribution error gitu ya. Berarti secara prinsip sebetulnya dengan adanya FAE ini sebetulnya itu kita perlu punya kerelaan hati untuk mengakui kalau kemungkinan kita salah tuh kemungkinan besar gede banget berarti gitu Kang ya. Betul. Hatur nuhun pisan. Betul banget. Kemungkinan besar nggak mau sih manusia dibilang kemungkinan besar. Ada kemungkinan salah gitu. Soalnya kalau jadi kemungkinan besar salah, dia jadi insecure orangnya. Yang nggak pedean itu yang kemungkinan besar salah. Nah ini yang ada kemungkinan salah. Jadi benarnya juga banyak. Begitu. Kak Yuni tadi sudah resen? Silakan. Ya Kang Zain, makasih untuk kesempatannya. Dari saya sebenarnya kesimpulannya singkat Kang tadi. Mantap. Ternyata mantep banget Kang Janun. Jadi setiap kali ada seseorang yang misalnya berperilaku atau sikap yang negatif, kita mesti cross check ya Kang ya, apakah itu disposisional atau situasional. Betul. Berarti, betul banget. Dan ini kan jadi, nah ini kan simpel banget ya. Ini tuh seolah-olah rumit nggak? Kalau teman-teman mikir rumit nggak sih? Ini sebetulnya rumit ya. Tapi ini tuh dasar banget. Iya. Tadi ketika di awal saya bilang ini tuh ibarat operasi hitung di matematika atau ibarat rumus varians dalam statistika. Dia di peristiwa-peristiwa kehidupan dan pemikiran yang kompleks butuh ini. Kalau nggak ada ini, salah kita ngambil kesimpulan akan sesuatu. Salah kita ngambil keputusan akan hidup kita. Salah nanti kita ngambil keputusan akan hal-hal lain. Gitu Kak Yuni. Begitu. Ya, oke, terima kasih Kang. Sama-sama. Ya. Ada lagi? Boleh satu lagi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, dampak-dampak. Silakan Kak Amin, Pak Amin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, mohon maaf, mungkin tadi agak sedikit terlambat ya. Tapi saya ngikutin, mudah-mudahan nggak ini. Ada sedikit kebingungan tadi disampaikan. Ini terkait dengan masalah pendapat yang pernah saya dengar dan ada sedikit yang saya baca terkait dengan disposisional dan situasional gitu ya. Kalau ini dikaitkan dengan masalah, ada yang berpendapat terkait dengan masalah ego dan super ego gitu ya. Artinya ego itu ketika Allah ya memang menciptakan dia dengan karakternya itu, temperamental ya temperamental gitu loh. Cuman kadang tampak dia tidak temperamental karena memang apa? Karena situasi tadi gitu kan ya. Ya, betul. Situasi yang menjadikan dia tidak temperamental. Ada orang yang boros banget tipikalnya gitu ya. Tapi karena mungkin karena tuntutan situasi dia menjadi tidak boros. Atau sebaliknya, ada orang yang pelit banget, tapi di satu sisi ternyata dia bisa bersedekah. Artinya kalau yang saya tahu bahwa dengan Allah menciptakan manusia itu dasarnya punya egonya tadi itu, tapi bisa berubah itu menjadi super ego, dan yang menjadikan dia berubah situasi yang paling benar adalah dikaitkan dengan masalah agama. Mohon maaf, contoh kalau misalnya dia dasarnya pelit ya, tapi agama menyuruh untuk bersedekah misalnya gitu ya. Dasarnya dia tabdzir, suka menghambur-hamburkan duit, agama juga mengarahkan jangan tabdzir ya, itu bagian dari perilaku syaitan. Nah, maksud saya yang di sini, yang saya tanyakan apakah ini bagian dari yang tadi disampaikan oleh Kang Zain tadi pertama. Yang kedua, itu bagian dari sudut pandang kita gitu kan ya, untuk kita bisa menilai tadi gitu ya, yaitu tadi mungkin satu ada pengakuan
dari diri kita gitu kan ya, pengakuan dari diri kita, dan yang kita memahaminya untuk diri kita sendiri. Untuk orang lain gitu kan, menilainya ya melihat dia lebih dalam lagi untuk bisa difahami gitu. Itu yang pertama. Sedikit agak complicated juga, Kang. Terus terang saya bukan background psikologis, Kang ya, mohon maaf. Tapi saya terus terang tertarik mengikuti acara ini, mudah-mudahan bisa berlanjut sampai seterusnya. Basic saya guru, Kang. Basic saya guru. Jadi saya lebih banyak belajar psikologi itu ketika saya menjadi guru. Itulah saya banyak ketertarikan ya. Terus terang saya menghadapi murid-murid dan yang kompleks. Dari situ saya step by step pelan-pelan bisa belajar untuk memahami tadi gitu kan ya. Itu yang pertama. Kedua, ada orang yang punya prinsip seperti ini. Ini mohon maaf dikoreksi, betul tidak? Tidak semua orang itu bisa memahami kita. Kalaupun ada yang memahami kita, tidak selamanya. Nah, prinsip ini benar tidak dikaitkan dengan masalah tadi kondisi seseorang itu. Terima kasih Kang untuk jawabannya. Dahsyat sekali, Pak Amin, luar biasa. Izin share lagi ya. Terkait istilah ego, itu memang banyak dipopulerkan oleh Freudian ya, murid-murid Freud, karena gandrungnya sama tokoh namanya Sigmund Freud. Ya. Ego, apalagi ada super ego. Nah, saya mau jelasin dulu konsepnya sedikit. Ego itu sebetulnya adalah kepemilikan. Kepemilikan ini punya konsekuensi namanya kendali. Ya. Jadi kalau misalkan ego itu rasa kepemilikan. Makanya tadi kalau orang saya pemain gitar, namanya gitaris. Nah, orang yang punya kepemilikan besar atas sesuatu, terutama dirinya, namanya egois. Egois. Sama kayak vokalis gitu ya. Bass, pemain bass, basis. Ini orang yang memainkan peran kepemilikan terhadap diri namanya egois. Gitu. Tapi kemudian dia perlu sadar bahwa ego dia itu bertabrakan, bersinggungan sama ego-egonya orang lain. Gitu. Nah, ego ini kemudian berkembang di masa kecil ya, namanya egosentrisme. Ide bahwa semua hal itu milik saya. Itu masih orang anak-anak kecil kan kayak gitu ya. 0 sampai 5 tahun tuh apa yang ada di hadapanku adalah milikku. Semua realitas yang ada di hadapanku adalah milikku. Nah, kalau teori psikologi perkembangan nyebutnya adalah fase-fase egosentrisme. Yang kemudian seiring berjalannya usia, seiring dewasa, egosentrisme itu akan turun. Gitu. Nah, tapi kalau kata Freud bukan turun egonya, tapi kemudian dia menemukan realitas ego lain. Istilahnya namanya super ego tadi. Apa itu super ego? Dia kemudian membangun kesadaran bahwa ternyata egonya dia itu bertemu sama egonya orang lain, dan ternyata ada ego atau ada hal yang menguasai realitas dirinya, yaitu hal lain. Gitu. Walaupun Freud sebenarnya tidak mau mengakui adanya Tuhan, makanya istilahnya super ego ya. Tapi buat kita, terutama saya yang Muslim, ya hukum-hukum Allah tadi ya, Allah memerintahkan untuk sedekah, kemudian mengeluarkan sebagian dari rezekinya ya. Makanya kenapa sholat dengan zakat itu didekatkan ya, dan macam-macam. Itu dia nyadar bahwa kepemilikan dirinya itu kalah sama super egonya. Tapi kalau kata Freud, nggak selamanya gini. Ini tuh kalau super egonya lebih dominan, dia akan turut super egonya. Tapi kalau egonya lebih dominan, dia akan turut egonya. Freud ngasih satu lagi, yaitu yang namanya id. Id itu sesuatu yang kemudian tidak bisa dia tahan, yang itu kebutuhan dasar. Yang pengennya tuh main hajar-hajar aja. Ada makanan, sikat. Oh enggak, aku butuh diet, kata ego. Dia punya kendali sama diri. Dia punya kendali sama kepemilikan tubuhnya. Id nyuruh, hajar aja, sikat, sampai kenyang. Ego bilang, enggak, harus diet. Kalau super ego, yang penting makannya, berdoa dulu. Berkah. Kalau bisa berbagi. Gitu tuh. Pertentangannya tuh ada di sini. Nah, maka pertanyaannya, kalau ini, apakah bagian dari penjelasan tadi soal disposisional atau situasional? Jawabannya beda mazhab ya. Tapi sama lah, masih satu golongan, satu bagian ya.
Cuman kalau dihubung-hubungkan, ini itu sebetulnya cara kita menjelaskan tentang diri kita ya. Ternyata diri kita itu bukan cuman ada hal yang sifatnya menetap, tapi sebetulnya bukan menetap tidak menetap jadinya. Kalau ini kan jadinya ada ego kita berinteraksi sama ego luar diri kita. Mungkin itu yang disebut dengan situasi ya. Situasi di mana ya pada akhirnya kita perlu ngelihat lagi, ngecek lagi. Ada ego-ego lain nggak? Ada super ego berupa norma, hukum agama yang mengatur kita nggak? Atau seberapa butuh dan terdorong kita terhadap nafsu-nafsu dasar kita? Gitu. Itu bagian pertama. Ini mudah-mudahan menjelaskan ya Pak Amin ya. Bahwa ternyata mekanismenya seperti itu kalau ngomongin soal ego, super ego ya. Ada juga nanti kemudian gara-gara sosial media istilah lain namanya alter ego. Alter ego itu apa? Pura-puranya kita punya hal itu, padahal nggak punya. Gitu. Jadi sebelum ada metaverse, itu orang udah bikin-bikin namanya alter ego. Nama-nama samaran, karakter-karakter fiktif, yang menurut kita tuh itu kita banget. Nah, makanya kita jadikan namanya avatar. Ya. Alter ego. Ada juga. Pertanyaannya, apakah hal ini semuanya menetap? Nah, itu juga yang bikin kita error. Ya. Apalagi kalau ditambah nanti penjelasan sama yang kelas yang bulan depan ya. Itu ngomongin actor observer effect itu ada lagi efek lainnya. Tapi ya ini termasuk nih. Kita akhirnya dibuat bingung dan akhirnya akan error terus. Yang terjadi padaku ini menetap apa situasi nih? Kalau menetap, khawatir nih kita sombong sama atribut kita, sama sifat kita. Kalau enggak, seolah-olah kita kok nggak punya kendali ya. Kalau situasional itu seolah-olah kok nggak ada tengah-tengahnya, kayak gitu. Nah, jadi kalau penjelasan soal situasional di posisional di ego itu kira-kira di bagian inilah, di bagian ini. Gitu. Seberapa dia memiliki dan merasa bahwa itu tuh menetap atau bergantung dari super ego yang kemudian jadi situasinya. Nah, yang kedua, orang memang tidak betul. Itu kesimpulan dari fundamental attribution error itu. Jadi itu contohnya dari yang tadi prinsip yang tadi Pak Amin sampaikan adalah contoh dari konsep fundamental attribution error. Seseorang itu memang kemudian tidak akan betul-betul bisa kenal kita. Kalaupun kenal, tidak akan selamanya. Karena jadi akses dia kenal kita tuh lewat interaksi. Ya, nanti ada istilah yang namanya kan jadi ini kita, ini dia. Proses A kenal sama B itu gara-gara interaksi. Gara-gara ada irisan-irisan gini. Tergantung apa? Frekuensi, intensitas, depth, ya, kedalaman. Maka ya jadinya betul kalau sekalinya orang kenal kita ya barangkali bukan karena hal yang disposisional. Karena situasinya memungkinkan kita untuk membuka diri. Dan situasinya memungkinkan dia untuk memahami. Bukan berarti dia punya pemahaman yang menetap. Gitu. Bukan berarti aku punya keterbukaan juga yang menetap, tapi situasinya tidak dapat dipungkiri. Aduh, ini asik ini ya, sambil sambil filosofis gini, Mak. Mangga Pak Amin barangkali ada tambahan tanggapan atau cukup jelas? Cukup jelas Kang. Saya mungkin yang poin tadi prinsip itu soalnya ketika saya mencoba menyampaikan ke yang lain, seolah-olah nggak bisa. Kamu harus bisa menerima kondisi orang, harus tidak bisa menolak. Harus bisa. Betul, itu error juga. Itu error, fundamental attribution error. Seolah-olah itu tuh menetap sama dia dan dia tuh nggak bisa berubah. Oh ya nggak bisa kan situasinya belum kita analisa. Kan gitu ya. Dia tuh emang gitu orangnya, udah kita maklum aja. Oh nggak bisa. Situasinya udah kita analisa belum? Gitu, itu fundamental attribution error. Oke. Gitu. Terima kasih Kang. Siap. Nah dampak dari FAE ini apa? Dampaknya tuh ini. Ya. Jadi kalau saya langsung loncat ke akhir slide ya, referensinya ini nih. Literaturnya tuh lama-lama nih, 67, 77, 84. Awal mula penemuan soal fundamental attribution error ini ya. Karena setelah literatur ini, dari tahun 80-an hingga sekarang, kalau teman-teman mau cek 2017, 18, 19 ya, 20 kesini saya belum nemu lagi yang artikel yang relevan benar-benar ngomongin fundamental attribution error. Semuanya tuh ngomongin dampak. Jadi dampaknya itu banyak yang negatif ya. Salah satunya nih saya mau jelasin soal stereotype. Nah, stereotype itu jadi kita punya skema, punya pola untuk berpikir negatif tentang sesuatu.
stereotip. Jadi punya pikiran rata-rata negatif tentang sesuatu. Dulu Prof. Warnain, ya, Profesor Warnain dari UI, itu punya hasil penelitian yang bagus banget. Beliau meneliti sama Hofstede, ya, profesor antropologi dari luar. Jadi orang tuh punya keyakinan akan sebuah kelompok tertentu. Tapi keyakinannya itu ya overgeneralize. Ya belum tentu benar. Contoh nih ya, dan ini bagus banget artikel penelitiannya. Ini kata beliau ya. Misalnya nih, orang Sunda, saya misalnya, orang bagian dari orang Sunda. Sunda itu katanya suka bercanda. Kalau kita, dan itu tuh menetap. Gara-gara FAE itu ya, anggapannya itu tuh menetap. Kan ini nih, FAE itu akan lebih menjelaskan apa yang terjadi pada hal-hal yang sifatnya disposisional. Jadi orang tuh mikir kalau orang Sunda tuh suka bercanda. Kalau kita nemu bahwa ada orang Sunda yang tidak bercanda, pendiam, kaku, kita akan bertanya-tanya. Lu tuh katanya orang Sunda, tapi kok nggak bercanda sih? Kayak gitu kira-kira. Stereotip tuh. Dan itu efek negatif. Seolah-olah menetap di semua keturunan orang Sunda. Atau orang Padang. Kalau kata Prof. Warnain itu namanya pandai berdagang. Kalau kita menemukan orang Padang tidak punya profesi sedang berdagang atau tidak memiliki keahlian bergadang, seolah-olah ada yang salah pada dirinya. Aneh, ya nggak? Loh, kok kamu orang Padang nggak berdagang sih? Karena kita punya stereotip. Stereotip itu melekat. Jadi ada 4 nih, ada 4 suku utama yang oleh Prof. Warnain itu diteliti lebih dalam. 4 itu punya stigma nantinya ya. Nanti kita ngomongin stereotip dulu. 4 ini tuh jadi punya stereotip. Sunda suka bercanda, Padang pandai berdagang, Batak banyak taktik. Ini kata Prof. Warnain ya, artikel penelitian ilmiah. Batak tuh banyak taktik. Wah, pokoknya jago berstrategi, bisa merajuk, gampang merayu, tegas, mudah asertif. Itu tuh Batak banyak taktik. Dan Jawa tuh jaga wibawa. Lu kok orang Jawa kok pecicilan sih? Gitu. Harusnya orang Jawa tuh apa ya? Anggun. Kayak gitu. Kalau ada orang Jawa yang nggak jaga wibawa tuh kok aneh, lu kayaknya bukan orang Jawa. Padahal orang kayak gitu. Kok orang Batak kok gak strategis sih? Ceroboh sih gitu. Itu stereotip namanya. Kok orang Sunda kaku banget gitu. Kok jualan apa nih? Gitu. Orang mana? Oh, aslinya dari Minang. Oh, lagi sibuk jualan apa? Enggak, saya nggak jualan gitu. Seolah-olah tuh harus jualan. Itu stereotip ya. Nah, itu contoh aja ya dari segi suku. Tapi banyak loh stereotip yang lahir gara-gara FAE ini. Perempuan dipandang lemah dalam bekerja gitu ya. Wah, hasilnya tuh nanti jadi ke diskriminasi, ke rasisme, ke prejudis, ke stigma. Gitu kira-kira. Makanya saya ngajak teman-teman untuk bisa memahami ini supaya tahu ya. Hati-hati, jangan-jangan selama ini kita suka error gitu ya. Gak mau sabar dalam mengambil kesimpulan dan menilai orang lain. Gitu. Dan error-error ini tuh jadi hal yang jadi pemicu perpecahan ya di antara kita, memicu ketidaksukaan sama kelompok tertentu, jadi prasangka gitu ya. Memicu stigma, ya ada stigma-stigma ya, mulai ada istilah cebong, kadrun gitu ya. Itu kan aduh, dari mana datangnya? Dan seolah-olah semua cebong adalah begitu. Semua kadrun adalah begitu. Semua pendukung ini adalah begini. Semua anggota partai itu adalah begini. Kan gitu. Ya, gara-gara stigma. Dan stigma ini melahirkan prasangka. Apa prasangka? Perasaan negatif. Ketidaksukaan. Ya, sikap yang selalu negatif kepada apa? Kepada orang karena dia bagian dari kelompok tertentu. Dan akhirnya kita diskriminatif. Apa diskriminatif? Memperlakukan orang secara berbeda gara-gara attribution error. Nah, inilah yang perlu kita waspadai bersama-sama semuanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jelas bahwa ternyata hal ini tuh ngaruh loh dalam kehidupan kita, padahal ini hal yang simple ya. Hal yang simpel. Jadi dalam psikologi itu ini masih dasar banget, basic banget. Nah, ini tuh kembang-kembang sementaranya. Gitu. Kalau ini masih belum cukup dipahami, ada juga yang saya bikin gemes nih, yang beberapa waktu lalu
sekitar 7-8 minggu yang lalu saya diserang gara-gara ngomong ini. Orang tuh senang menstigma, menstereotip orang dengan istilah toksik. Seolah-olah ketoksikan itu adalah sesuatu yang disposisional. Ada orang yang toksik, orang tua yang toksik, ada pasangan yang toksik, anak yang toksik, teman kerja yang toksik, bawahan toksik, semua toksik itu kan gara-gara error. Seolah-olah sifat dia, perilaku dia itu menetap atau disposisional. Nah, itu juga contoh attribution error. Kita membenci seseorang, dia mah nggak benar. Kalau masih sama dia, nggak akan pernah maju-maju kita ini. Itu juga attribution error. Gitu. Dan kita nggak nyangka dan nggak nyadar tentang hal itu. Kurang lebih seperti itu. Yuk, mari kita diskusi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan, atau sejauh ini apa yang kemudian dipahami. Kamu Libra kok pemarah sih? Iya. Aduh, ini juga ada yang bertanya ya. Kak Nazla, berarti kita bisa analisa situasi ya Kang, cuman karena butuh waktu yang lumayan, jadi nggak bisa melakukan betul. Tadi ya yang perlu kita waspada itu salience itu, kemenonjolan. Karena barangkali ada hal-hal menonjol yang tak sempat kita pertimbangkan. Begitu kira-kira. Mangga silakan Feli, mau mengacungkan tangan Feli. Iya Kang, oke. Kan habis dengar penjelasan ini jadi kayak, terus gimana ya kalau misalkan ketemu sama orang gitu, karena kan kalau misalkan FAE-nya dipelihara banyak dampaknya kan, negatif gitu. Terus kepikiran gini, simpelnya aja ya, mungkin kalau kita ngomong sama orang kalau misalkan yang kita dengar baik, mungkin sederhananya itu disposisional. Tapi kalau negatif, mungkin itu situasional. Itu nggak sih Kang? Maksudnya kayak kan kalau di agama juga kita harus berprasangka baik kan. Nah, untuk ngarah ke situ, apa boleh diambil 2 langkah sederhana tadi? Kalau negatif, mungkin itu situasional. Kalau positif, ya udah, itu menetap gitu. Boleh? Betul, makanya kalaupun mau mengusahakan, mending itu betul yang diusahakan. Ketika kita mencoba mengatribusi perilaku orang lain, kalau perilaku orang lain itu negatif, kayaknya karena situasi. Kalau perilaku itu positif, bukan karena perilakunya, kayaknya memang orangnya yang baik, gitu ya. Mestinya gitu ya, mestinya ya. Itu shortcutnya. Walaupun itu pun sebetulnya attribution error. Tapi setidaknya tidak menghasilkan dampak yang terlalu negatif. Katanya, walaupun ternyata di penelitian tahun 2017, 16, hal itulah yang menyebabkan ada istilah yang namanya toxic positivity, misalkan. Hal itulah yang menyebabkan fenomena namanya ghosting, gitu ya. Dia orangnya baik banget. Ada juga yang namanya celebrity worship atau fandom. Jadi kan memang jadi serba salah ya. Tadinya memang betul gitu, ya, tapi juga ternyata ada dampak-dampak lain juga di situ. Jadi kalau itu mau dijadiin template boleh banget dan itu bagus. Cuma tetap kita ternyata butuh aware, butuh sadar bahwa kita juga perlu tahu dampaknya ke depannya apa ketika melakukan itu. Gitu, Vel. Jadi sebenarnya nggak ada so what-nya ini tuh, cuma ngejelasin aja. Terus harus gimana? Ya harus sadar aja ketika menjelaskan perilaku itu harus sadar. Gitu, itu alamiahnya. Tapi ini tentang perilaku orang lain ya. Kalau tentang perilaku kita, nanti insya Allah bulan depan yang bahasan soal aktor, observer, effect. Nah itu efek yang kemudian jadi teori dasar juga untuk ngejelasin bahwa kalau ke diri sendiri itu gimana. Nah kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Feli. Jelas nggak? Aman ya? Oke, Kang. Ya udah, jadi tengah-tengah. Oke, sadar. Tengah-tengah sadar. Oke. Gitu. Soalnya kan kadang-kadang kalau perilaku orang ini menguntungkan kita juga kan kita jadi attribution error ya. Makasih banget loh. Udah baik, karena kita pengen ngedorong dia untuk jadi baik dan kita anggap ya dia baiknya jadi disposisional. Padahal kita yang membuat dia terlihat baik. Kita yang ngebangun situasi dia jadi baik gitu.
Gitu. Misalkan kayak Pak Amin nih, Pak Guru nih ya. Yang membuat anak jadi pintar itu ya kita yang membangun situasi kelas yang baik gitu ya. Jadilah anak pintar. Ketika kita tidak membangun situasi kelas yang baik, anak yang pintar pun akan terlihat bodoh gitu. Katakanlah gitu ya. Jadi nggak bisa ya memang kita harus aware hal ini. Nah, makanya ini kenapa basic skill banget di psikologi yang ternyata banyak orang nggak ngeh gitu. Bahkan orang psikologinya pun barangkali juga mulai meninggalkan. Ya senangnya kan kalau orang psikologi itu sekarang tuh, atau orang kalau ngomongin psikologi itu senangnya ngebahas kelainan-kelainan, bipolar lah, skizo lah, apalah. Ini yang normal-normal juga kita udah error gitu ya. Jangan dulu ngomongin yang berat-berat. Begitu. Pak Amin, ini ngacung lagi? Raise hand? Mau nanya atau? Oh, iya. Zahro tadi sempat nggak jadi? Sudah terjawab? Jadi Kang, jadi. Oh, jadi gimana? Setelah itu nanti ke Mas Afik ya. Oh ya. Gimana? Kan tadi kita ngomongin errornya ini ya. Sebenarnya FI ini tuh dia kan error, berarti kan kayak negatif gitu ya nangkepnya. Tapi ada nggak sih dampak positifnya atau kebergunaannya gitu kan sebagai manusia? Kan ini kayak udah template kita banget nggak sih gitu. Gunanya ke hidup kita ada nggak sih gitu, apa yang kayak harus kalau udah sadar. Tapi kayaknya kan kita juga penting ya tahu apa sih namanya kayak punya kecenderungan gitu, punya pilihan, punya subjektivitas gitu. Bagusnya apa sih kayak gini ya? Iya gitu. Ini fundamental hallucination itu punya sisi positif gak gitu ya? Kok perasaan gitu ya? Justru gini, sisi positifnya itu tadi yang disampaikan Canun ya. Yang pertama yang saya dapat itu adalah kita tahu bahwa kita makhluk yang butuh effort untuk bisa menjadi sempurna manusia, itu satu. Kalau enggak, kita ngerasa sempurna menjadi being ya. Satu itu. Dan itu kalau kata itu dari sisi religius Muslim gitu. Tapi ternyata dari sisi biologis kayak Louis Bock ya, Franklin itu bilang juga kayak gitu. Ketidaksempurnaan dan error kita, retardasi dini dalam memandang sesuatu itu membuat kita juga sebetulnya perlu bisa berpikir dengan jernih gitu. Jadi untungnya punya FAI ini apa, ngasih kita kesadaran bahwa kita harusnya punya effort dalam menjalani dunia. Jangan dibiarin ngalir gitu aja gitu loh. Kalau ngalirnya kita ini nggak mikir. Nah, mending ngalir yang terpikir daripada ngalir nggak mikir. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga, kalau kata Darwin bilang apapun yang terjadi alamiah diri manusia yang kesannya negatif, itu ciri. Jadi orang tuh banyak nganggap Darwin tuh kafir, murtad gitu ya, dan tidak bertuhan, ateis. Padahal Darwin kalau kita baca Origin of the Species di bab akhirnya itu dia ngomongin soal Tuhan. Jadi dia berkesimpulan di akhir babnya, akhir chapter bukunya itu yang 1000 halaman itu, bahwa ternyata apapun yang kemudian terjadi pada diri manusia dan itu kesannya negatif, padahal dia alamiah terjadi dalam diri kita, itu sebetulnya cara Tuhan katanya membantu kita dalam survive di dunia ini, gitu, for survive, untuk keberlangsungan diri kita, untuk diri kita juga. Jadi ternyata ngasih FAI itu supaya kita survive. Bayangkan kalau kita punya kemampuan logis terus, otak kita akan meledak karena nggak sanggup memproses informasi yang banyak gitu ya. Makanya dikasih FAE yang salience aja, yang jadi stimulus-stimulus yang menonjol aja yang kita proses. Kebayang kalau semua stimulus kita proses bisa jeprut otak kita gitu ya. Kalau di sisi hadis sih gini ya. Ada sahabat yang menyampaikan, bayangkan jika ternyata kita dikasih kemampuan untuk alamiah bersyukur, maka kita tidak akan mampu ikut webinar karena kerjaannya tuh bersyukur aja. Saking nikmat Allah tuh kita sadari terus. Nah, makanya kita kadang-kadang nggak dibikin sadar sama nikmat-nikmat Allah supaya ya hanya yang bersyukurlah orang-orang yang istimewa gitu. Karena alamiahnya kita tidak bersyukur, jadi itu juga kan dilindungi untuk survival. Kalau nggak otak kita akan meledak dan pusing katanya gitu. Itu tiga sisi positif yang ternyata nggak positif-positif amat ya, butuh effort. Yang memang hidup itu adalah perjuangan, survival. Begitu. Nikmatnya punya lupa, betul. Alhamdulillah. Gitu. Setelah Kang Afik nanti aku ke kolom chat ya.
Mangga, Kang, siap. Mas Afik. Mohon Zahar. Ya, makasih Kang. Izin bertanya Kang. Jadi yang pertama, tadi kayak ada ini ya, rangkaian ya dari akibat dari FAE yang mana salah satu luaran akhirnya itu diskriminatif. Nah, Betul. bisa nggak sih kita punya prejudis, punya prasangka, tuh, punya apa ya, pandangan orang ini pokoknya kayak gini, tapi kita tetap bersikap adil. Apakah itu visible gitu loh? Karena ya itu dulu satu. Terus yang kedua, terkait mungkin ya studi kasus di saya personal lagi ya. Karena memang apa ya? Mungkin karena udah dari kecil ya ada perilaku ini ya kayak kena bully. Ya saya nggak merasa dibully-bully banget sih, cuma memang ada sikap-sikap diskriminatif kayak gitu-gitu. Sejak kecil akhirnya saya sampai sekarang nih kalau nggak disuka orang bodo amat gitu. Ya udah gitu loh. Nah, jadi kayak udah kebal gitu loh. Nggak punya teman juga ya udah gitu. Nah, ini kelainan gak sih? Ujungnya nanya itu ya sebetulnya, ujungnya ini kelainan nggak ya sebetulnya. Tapi jujur ya di diri pribadi itu juga sadar ada beberapa sikap-sikap yang ini ya, cara saya menginterpretasikan value atau nilai itu kurang tepat. Jadinya kan sikapnya dilihatnya, mohon maaf, idenya tidak ditangkap sih. Yang ditangkap malah sikap yang lihat buruk itu kan. Nah, di satu sisi saya ngerasa ada entah banyak ya atau enggak salah atau sedikit, tapi memang ada sikap-sikap yang akhirnya jelek kayak gitu. Itu sih. Jadi saya bukannya senang dengan itu ya, senang dengan sikap-sikap diskriminatif gitu. Ya kadang juga ngerasa lelah, capek gitu. Cuma saya kayak ya udah kalau memang harus berkonflik gitu loh. Jadi cenderung bukan suka mencari konflik, tapi kalau ada konflik dan saya merasa itu ya. dan itu saya merasa ada kaitan dengan value, ya saya bakal hadapin meskipun menurut orang lain ini sebenarnya nggak penting gitu loh. Ya itu sih mungkin itu kasusnya. Makasih Kang. Siap Mas Afik. Yang pertama, apakah visible? Justru itu kan effortnya ya. Adanya kelas ini tuh dalam rangka supaya kita bisa menyadari nih, jangan sampai kita nuduh-nuduh orang attribution error lah, kitanya juga error gitu. Ya kan, kamu tuh nggak boleh gitu dong, kamu ya gitu. Jadi kita ngejelasin orang bahwa dia tuh disposisinya gitu, kamu tuh jangan gitu. Tapi kita juga nggak ngebantu dia untuk creating situasi yang membuat dia punya disposisi seperti itu kan gitu ya. Satu, jadi visible apa enggak? Visible banget, makanya ada kelas ini tuh. Tapi gimana caranya itu kan tergantung nanti kehidupan masing-masing. Kelas ini nggak dalam rangka untuk bagaimana caranya supaya kita memvisibelkan itu visible gitu. Enggak, sampai di titik wah hati-hati ada FAE dan ini loh yang terjadi di kehidupan kita. Dan yuk aku minta kita berkreasi dalam hal ini gitu. Itu satu. Yang kedua, ya barangkali memang Mas Afik menikmati ya membangun situasi yang membuat orang kemudian mendisposisi Mang Afik sebagai troublemaker gitu. Jadi situasinya memang dibangun. Kemudian orang akan melihat bahwa hal itu tuh disposisional. Padahal yang disposisional adalah membangun situasi di mana konflik is necessary. Gitu. Tapi buat mereka tuh itu unnecessary. Ya kan muter aja kayak gitu jadinya. Muter. Dan memang FA itu kan selalu tentang orang lain yang sebagai objek ya. Walaupun ini betul kata Kak Nazla, bisakah kita dalam menilai fenomena alam selain perilaku misalnya? Jadi justru selain perilaku Mas Afik itu bisa nggak ya di fenomena alam? Jawabannya juga bisa. Jadi bisa jadi gara-gara Mas Afik memang menikmati misalkan membangun situasi itu adalah sesuatu yang disposisi.
Kan jadinya error sebetulnya itu kan ya. Lah, jadi tapi kan membuat Mas Afik jadi mempermasalahkan itu. Aku kok kenapa ya tiap punya ide itu suka disalahpahami sama orang. Padahal dia sendiri yang membangun situasi itu. Dan gitu ya. Jadi kebayang nggak Mas Afik? Kan jadinya muter ya. Walaupun ya makanya sekarang jadinya masa bodoh amat mau dinilai apa aja. Tapi masih kepikiran ya kok kenapa kayak gitu. Jadi masih masa bodoh tapi kepikiran situasi tapi disposisi gitu. Nah tapi kalau fenomena lain selain perilaku bisa nggak? Bisa banget ya. Saya baru selesai maraton All of Us Dead ya di Netflix yang anak SMA yang zombie gitu ya. Termasuk juga perilaku mutasi-mutasi genetis sel itu juga apakah menetap ya atau situasional. Termasuk makanya kan kita juga nggak bisa nyalahin para saintis yang bilang ada Omikron, Delmikron. Ya, apakah si virusnya ini sifatnya menetap atau mutasinya situasional? Situasionalnya bergantung panas apa enggak? Termasuk ternyata Kak Nazla. Jadi bukan cuma perilaku, tapi barangkali fenomena alam, bahkan fenomena-fenomena fisika gitu ya. Makanya perdebatan di fisika itu kan dulu itu soal diam dan bergerak ya. Awal mula tuh Aristoteles bilang bahwa sebuah benda yang bergerak itu karena dia berkehendak untuk bergerak. Kalau dia nggak punya kehendak, dia nggak akan bergerak, kata Aristoteles. Ini ngomong apa sih gitu ya? Benda itu kalau bergerak tuh kalau dia berkehendak, kalau nggak punya kehendak nggak bergerak. Apa sih Gitu. Akhirnya sama Newton dibuktikan di bawah pohon. Oh ternyata bahkan ketika kita diam pun kita bergerak katanya, kata Newton. Loh masa diam tuh bergerak? Kan kalau kata Aristoteles yang bergerak tuh kalau kita berkehendak, punya kepengen, ya gerak. Kalau kita nggak punya kepengen, maka kita diam. Gitu kata Aristoteles. Nggak bisa dijelaskan secara fisika kata Newton. Kata Newton tuh kita itu bahkan diamnya pun bergerak. Lah, kok bisa? Diamnya kita tuh menahan gaya katanya. Gaya apa? Minimal gaya gravitasi. Jadi pulpen ini saya pegang apa gerak apa diam? Kata Newton itu gerak. Gerakannya adalah nahan gravitasi. Karena kalau dia nggak nahan gravitasi, dia akan gitulah. Jadi orang terus kata Einstein bukan gitu. Tidak ada benda yang sempurna diam. Bahkan diamnya benda, dia bergerak di dimensi waktu. Ya. Jadi ini di detik jam berapa sekarang? 21.13. Saya tahan gini, jadi berubah nanti 21.14. Dia seolah-olah diam dalam pandangan kita, tapi dia berubah dalam dimensi waktu. Makanya teori relativitas. Ngeri ya? Bahkan terkait fenomena alam, kita nggak bisa menentukan bahwa diam itu diam. Bahkan ternyata diamnya itu bergerak. Diam itu bukan disposisional ternyata. Diam itu situasional. Gitu kan Nazla. Gile ini sains ya. Gile memang. Kebayang nggak sih? Sains bisa kayak gini, gokil banget. Dari soal diam adalah kehendak, diam menahan gaya, dan diam itu tetap bergerak dalam dimensi waktu, tapi secara ruang bergerak. Dalam ruang diam tapi dimensi waktu bergerak itu nunjuk. Makanya ada film-film Interstellar, The Martian ya, orang Star Trek kayak gitu-gitu tuh gara-gara itu. Luar biasa. Gitu kan Nazla. Makanya jadi saintis tuh serunya tuh gitu ya. Mikirin sesuatu yang pusing-pusing. Kak Roro nih, kalau dalam konteks menilai perilaku murid atau bawahan, bagaimana menempatkan fenomena FAE ini dengan tepat? Dengan 2 poin tadi. Ada penilaian disposisional yang ini menetap sifatnya. Ada penilaian yang situasional. Ya kita harus fair ya. Bahwa kamu mungkin punya kecenderungan A. Aptitude kalau dalam bahasa psikologi kita bisa ukur ya. Aptitude. Atau kita punya modal dasar yang namanya intelligence ya. Itu modal dasar. Tapi intelligence ini akan berkembang digunakan atau enggak tergantung situasinya. Apakah intelligence itu keterampilan seseorang untuk memecahkan masalah tertentu ya. Orang bisa memecahkan masalah kinestetik namanya kinesthetic intelligence. Orang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan emosional namanya emotional intelligence gitu ya. Orang bisa menyelesaikan soal-soal tentang tilikan ruang namanya spatial intelligence. Nah, itu tuh sifatnya nanti menetap hasil tesnya karena kita ngulik G faktor.
ya dibikin sama Galton, sama Spearman, sama Pearson. Tapi di dunia kerja itu kepakainya buat apa? Situasi apa yang membuat orang mengoptimalkan si intelligence itu? Itu juga situasional. Jadi double. Kalau mau bertanya dan mau punya tools yang fair untuk menilai seseorang, toolsnya dua. Apa yang menetap pada dirimu? Situasi apa yang memungkinkan itu optimal atau enggak? Gitu ya. Betul, Kak Virial ya, Kak Nada ya. Sama makhluk keluh kesah di chapter di SCMD ya. Saatnya curhat dan mengungkap diri ya. Yang belum beli bisa jadi promo. Nanti tanggal 22 ada diskon lagi ya, hubungi Alnida nih, ada di sini. Makanya dalam penelitian itu memakai penalaran induktif yang kesimpulannya betul. Makanya ada false positif, ada false negatif. Barangkali kita benar, tapi kecenderungannya salah. Barangkali ada salah, tapi kita kecenderungannya jadi benar. Tadi yang kata Kang Canun sampaikan tuh benar banget gitu ya. Jadi mager kita nggak diam ya, kita sedang menjelajah dimensi lain. Iya, makanya orang fisika seneng kadang ngomong-ngomong kuantum ya, Ant-Man apa. Jangan-jangan diamnya kita tuh sebenarnya otak kita tuh lagi menjelajah dunia kuantum. Gitu. Laliur ya. Silakan Pak Amin, Pak Amin. Iya, terima kasih Kang. Terkait dengan masalah teori FAE ini, sebenarnya mungkin sudah sedikit terjawab ya, tapi bisa nggak didetailkan kayak tadi ya pertanyaan dari salah satu peserta, ketika diterapkan ya antara disposisional dan situasional, berarti ada batas di situ ya untuk kita untuk bisa memposisikan ini disposisional, ini situasional. Artinya disposisional yang ketika itu negatif berarti harus kita perbaiki gitu kan ya Kang, betul ya. Baik. Nah, artinya sebelum tadi ada jawaban ini, saya sedikit bingung terkait dengan masalah karena saya sebagai guru ya melihat case misalnya ada anak-anak gitu ya. Sekali lagi saya bukan guru berarti yang hebat dan benar, tidak, tapi sekali lagi saya belajar, itulah di sini salah satunya saya belajar. Terus bilang gitu tuh udah ciri bahwa itu tuh guru hebat, Pak. Nah, banyak case-case yang kita kadang-kadang melihat kan, untuk sangat beda tipis antara pembiaran dan memahami ya. Mantep, betul. Gitu ya. Jadi itu yang tadi pengen mungkin Kang Zen bisa perjelas lagi dari yang jawaban tadi gitu ya. Mungkin ada variabel lain untuk bisa, oh enggak, ini sudah tidak bisa ditolerir, artinya harus ada perubahan gitu ya. Karena saya seorang guru yang ada case-case yang mungkin guru atau teman sejawat gitu ya. Kita mungkin melihatnya loh ini nggak bisa dibiarkan, tapi oh enggak, Falron tolong pahami gini-gini. Yang akhirnya malah kami mungkin ya melihatnya loh ini sudah pembiaran banget ini gitu ya, dengan alasan selalu pahamin dong. Itu yang mungkin Kang Zen bisa lebih detail lagi. Artinya tidak harus detail, artinya untuk tambahan dari yang disampaikan tadi itu pertama. Kedua, dari pelajaran ini terima kasih sekali. Artinya terkait dengan masalah dampak FAE itu ya, ada stereotip, stigma, prejudice gitu ya, sama diskriminasi. Nah, diskriminasi ini kadang-kadang selalu tampaknya kan negatif ya Kang, kalau saya lihat di sini ya. Tapi menurut saya berbicara ketika real dalam praktek sebagai seorang guru, saya kadang-kadang memang memperlakukan murid saya itu berbeda, meskipun sekali lagi ditangkapnya sama yang lain iri. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa sih ya? Saya sih tidak melakukan diskriminasi yang negatif. Tapi saya kondisikan anaknya memang tidak mampu seperti kamu. Itulah kenapa saya perlakukan B, tidak harus selalu A kan gitu ya. Makanya saya selalu berdiskusi dengan murid-murid saya. Salah satu contoh, misalnya murid saya yang A dibiarkan untuk belajar driver dengan anak SMP oleh ibunya. Saya bilang enggak apa-apa, kamu laki-laki kok bisa membantu orang tua. Tapi yang lainnya, oh enggak adil, saya kok enggak boleh, kenapa? Saya bilang loh, kondisinya berbeda, orang tua kamu kondisi gini-gini. Artinya bagaimana caranya untuk bisa memahamkan bahwa saya tidak diskriminasi yang selalu ditangkap negatif loh. Saya ketika diskriminasi itu ada sisi positifnya, artinya
ketika saya melihat di sini, dampak FA itu seolah-olah diskriminasinya itu negatif. Punten Kang, terima kasih. Saya mohon sekali lagi, saya senang sekali ikut acara ini. Mudah-mudahan bisa selesai sampai akhir. Banyak ilmu yang bisa saya tangkap. Terima kasih, mohon pencerahannya. Ya, wah, Pak Amin luar biasa, rendah hati dan juga keren banget ya. Betul, Pak Amin, betul banget. Poin pertama gini, ada sebuah filosofi yang kemudian yang disampaikan oleh Rogers yang banyak menginspirasi ya Kak. Namanya tuh client center theory atau person center theory. Berpusat pada orangnya. Kemudian banyak orang yang salah memahami berpusat pada orang tuh ya kita berarti harus mengulik orang itu, tapi kebanyakan orang menguliknya itu jadi disposisional. Apa sih yang menetap pada dirinya? Padahal sebetulnya gini, itu kan akhirnya diadopsi jadi student centered ya, student centered learning lah sekarang yang gayanya itu seperti itu ya, student centered learning. Nah saya tertarik jadi kata pembiaran tadi, jadinya tuh membiarkan, padahal justru tadi ya kita perlu bekerja sama dan berkolaborasi sebagai guru itu jadi fasilitator si student untuk kamu punya keyakinan diri apa? Yang keyakinan diri itu kita asumsikan sebagai disposisinya dia. Kamu punya keyakinan diri apa? Apa yang bisa aku bantu? Situasi apa yang kemudian kita bisa bangun untuk membantu disposisi itu optimal? Gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada kata-kata bahwa aku tuh sebetulnya ini hanya karena, jadi nyalahin orang lain, jadinya blaming others tuh. Gitu. Dan makanya sebetulnya istilah diskriminasi itu kemudian nggak dipakai dalam hal itu, karena istilah yang dipakai dalam student center atau person center itu bukan diskriminasi tapi namanya perluasan diri. Teorinya dari Arthur Aron namanya self expansion namanya. Nah ini saya pakai buat disertasi saya soalnya. Jadi perluasan diri. Cara saya memperluas disposisi saya itu melalui creating situation yang membuat saya itu akan meluas dirinya. Jadi bukan karena diperlakukan yang berbeda, enggak, karena saya menggunakan barangkali resource yang sama, tapi saya pergunakan untuk hal yang berbeda. Gitu. Saya minta tolong orang tua saya untuk resource orang tua saya, perception orang tua saya, untuk melakukan sesuatu untuk memperluas apa yang saya yakini sebagai disposisi saya. Gitu. Tapi memang betul istilah diskriminasi itu perlakuan yang berbeda ya, betul, perlakuan yang berbeda. Tapi kalau kita menjadikan kata itu digunakan untuk hal yang positif, ternyata istilah ilmiahnya nggak ke arah sana. Jadi memang penggunaan tren aja sih, Pak Amin sebetulnya. Istilah yang lebih enak digunakan dan bisa diterima di ilmiah itu namanya self expansion, memperluas diri melalui situasi. Kalau diskriminasi jatuhnya itu gini, perlakuan berbeda karena dia tuh bagian dari anggota kelompok tertentu yang memang perlu didiskriminasi. Jadi jatuhnya kata-kata negatif. Saya khawatir nanti kalau kita menuliskan itu atau menjadikan itu sebagai konotasi negatif, kita dihajar sama ya itu namanya, ini tren sih, tren penggunaan istilah aja. Sebetulnya betul, tapi istilah yang lebih pas untuk digunakan di bahasa ilmiah itu namanya self expansion, perluasan diri. Jadi ternyata hal itu tuh bisa banget dipakai dan digunakan, dan itu yang justru mestinya kita gunakan kalau ngajar ya, pakai paradigma yang self center. Sayangnya kan awareness-nya nggak sampai ke sana tuh Pak Amin ya. Awareness-nya tuh belum sampai ke gimana ya creating situation, menciptakan situasi yang kemudian orang tuh bakal optimal hal-hal yang dia akui sebagai disposisi. Walaupun sekali lagi bisa jadi dia error mengatribusi dirinya kan gitu ya, bisa jadi. Tapi seenggaknya effort gitu tuh udah kita lakukan gitu, dan kita bisa menganalisa bahwa situasi ini kurang, situasi ini oke, situasi ini oke. Gitu. Begitu kurang lebih. Ini mudah-mudahan jadi ini asik banget ya diskusi sama Pak Amin, Kang Rafif, Mas Afik ya. Gitu. Betul. Ada tanggapan dulu Pak Amin atau sudah cukup? Sudah cukup Kang, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waktunya 5 menit lagi ya.
Kang, bagaimana ya caranya untuk bersikap ketika orang di sekeliling kita terjadi fenomena FAE ya? Karena saya pribadi kalau ada diskriminasi, judgement kurang tepat suatu isu, sering ngebatin. Barangkali gini ya, gini. Jadi jangan dulu ke orang lain meluruskan, jangan dulu meluruskan. Bahkan ini tuh dalam rangka meluruskan kita, ini ya. Contoh gini, ketika kita mempersepsi atau mengatribusi bahwa orang lain FAE, barangkali kita yang FAE. Kita yang mengatribusi bahwa orang lain tuh error. Jangan-jangan kita yang error. Jadi tolong yang ini tuh jangan kita gunakan untuk orang lain dulu. Kita gunakan untuk diri kita. Apakah kesimpulanku tentang si A, si B yang ada di sekitar kita udah tepat atau belum? Makanya pilihannya salah satunya adalah dengan kontak hipotesis ya, yaitu dengan berinteraksi sama mereka. Tokohnya namanya Pettigrew ya, Peter Pettigrew, Pettigrew, Pettigrew. Jadi beliau bilang salah satu cara nge-reduce yang paling pas soal attribution error ini adalah kontak langsung. Gitu. Kalau bahasa Islamnya mah irja'akum fasikun fatabayan ya, tabayun. Gitu. Kalau nggak mengclarify itu nggak kita kan nggak tahu ini apa ya, gara-gara ini kok orang ini mendiskriminasi saya nih. Jangan salah, barangkali bukan mendiskriminasi, barangkali situasinya yang memungkinkan orang untuk mempersepsi hal lain tentang diri kita. Gitu. Jadi sebelum ke orang, ke kita dulu. Begitu kira-kira. Kayak ini ya. Yuk, satu lagi terakhir sebelum kita closing. Silakan Kak Anissa. Nah, pertanyaan terakhir. Terima kasih Kang Zen. Berarti kalau cara mengurangi FAE-nya dengan interaksi, berarti selain kita wajar ada FAE, juga wajar kalau misalnya ada kesimpulan yang berubah atau berkembang kayak yang tadi dibilang sama Kang Kanun gitu ya. Kalau di sehari-hari kita misalnya ketemu sama si A, awalnya bilang, kok nyebelin banget sih orang ini, tapi kemudian ada kesimpulan lain, oh ternyata dia tuh kayak gini gara-gara situasi, atau oh ternyata dia tuh emang disposisional kayak gitu, nyebelin menurut kita kayak gitu. Ya. Bener nggak sih Kang? Betul. Matanya lagi. Makanya orang butuh feedback. Ketika orang melakukan perilaku, dia butuh penjelasan. Nah, salah satu sumber penjelasan adalah feedback. Makanya ngasih feedback itu penting. Bukan kita dapat feedback dari orang ya. Kita ngasih feedback juga penting ke orang lain. Dan itu yang saya biasakan ke anak gitu ya. Terima kasih udah ambilin minum. Kok kayak gitu? Emang boleh ya kayak gitu? Feedback. Kalau ternyata kita favor atau positif terhadap apa yang dilakukan, apresiasi. Namanya feedback positif. Kalau kita unfavor, nggak mendukung apa yang dilakukan, kita kasih feedback negatif, namanya kritik. Nah, gitu. Itu penting untuk orang kemudian nge-estimate atau nge-value situation. Gitu. Dan kita mention perilakunya supaya ketika kita ngomong ke orang nggak nyebut lu ngehina gue lu. Jadi kan orang tuh kadang kalau di feedback sama seseorang tuh dia pikir itu ngomongin dirinya. Gitu ya. Kayak Kak Anissa bilang misalkan, ya ampun, Kak Anissa ternyata baik ya. Oh, baik itu atas perilaku yang mana ya? Oh, yang baik tuh perilaku saya, bukan sayanya. Karena kadang-kadang saya pun bisa jadi nggak baik. Gitu. So I need your feedback. Gitu. Makanya kita pun juga membiasakan ngasih feedback orang lain supaya kita juga terbiasa ngebangun feedback buat diri sendiri. Kayak gitu Kak Anissa. Betul tadi ini Kang Canun pas. Betul, kesimpulannya Kang Canun pas banget soal itu. Nah, jadi seru ya hidup kita ya. Wow, ini tuh ternyata simple tapi dampaknya bisa kompleks banget. Gitu. Erat kaitannya dengan teknik DESC banget. Itu proses ekspresi ya. Proses ekspresi kita. Yang belum tahu DESC itu teknik asertif untuk mengekspresikan perasaannya, describe, express, specify, menspesifikan, dan C-nya apa ya? Consequence. Ngasih tahu konsekuensinya gitu. Bakal ada pembahasan soal feedback di silabusnya nggak ada ya.
bulan depan itu insya Allah saya akan bahas tentang, kalau nggak salah, actor observer effect ya, lanjutan dari sini. Jadi ada aktor, ada observer effect. Kesulitan orang untuk bisa kemudian berempati atas apa yang terjadi sama orang lain, tapi kita mewajibkan orang lain berempati atas apa yang terjadi sama kita. Itu membuat diri kita tuh hancur. Nah, itu insya Allah bulan depan gitu. Itu aja, mudah-mudahan terjawab, tapi tidak terpuaskan ya, karena dengan begitu rasa-rasa penasaran masih tumbuh dan berkembang untuk bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kali lagi, karena ini sangat dasar, basic banget, ilmu yang sederhana, ringan, tapi kalau didalami kompleks, dan ini ngaruhnya kemana-mana. Betul kata Mas Afik tadi, relasinya jadi jauh ke sana ke sini ya. Ibarat tadi operasi hitung dalam matematika, ibarat ngitung varians dalam statistika. Sekalinya kita tahu ini, kita bisa pakai dalam konsep apapun dan nyambung, atribusi, persepsi, dan lain-lain. Gitu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya cukupkan, mohon feedbacknya. Sampai jumpa lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Amin.